Ada apa? Apa kau mau aku mengambilkan foto untukmu? Pemandangan ini memang bagus. Apa kamu tidak bisa membedakan? Apa maksudmu? Maksud apa? Biar ku beritahu, apa maksudnya? Membawa semua lemak ini setiap hari pasti sangat melelahkan, kan? Berat ini. Seperti tang. Jangankan pria. Aku saja merasa mual melihatnya. Benar kan? Kakak Yuan Zhou. Benar. Kalian sedang latihan dialog, kan? Drama apa? Siapa sutradaranya? Cepat beritahu aku. Aku akan membantumu menanyakannya. Sumber daya di industri sekarang. Aku lebih akrab daripada kamu. Suami? Apa yang kau bicarakan? Siapa suamimu? Yuan Zhou sekarang adalah aktor terbaik yang baru dinobatkan. Berapa banyak investor dan proyek bagus menunggu untuk dia pilih. Apa menurutmu? Kamu masih berguna. Apa maksudmu? Yuan Zhou membawaku ke sini setelah memenangkan penghargaan. Bukan untuk memberiku kejutan, berterima kasih padaku. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena berada di keluargaku. Makan dan minum gratis selama 5 tahun. Menjadi gemuk dan kuat. Atau terima kasih karena hidup dalam kenyamanan dan kemewahan selama 5 tahun. Namun sama sekali tidak bisa membantu kami. Bagaimana bisa kau membicarakanku seperti itu? Yuan Zhou, apa kalian sedang bermain sandiwara? Berhenti bercanda. Singkirkan tangan kotormu. Melihatmu saja membuatku muak. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apa kau melihatnya dengan jelas? Tidak ada drama baru. Dan tidak ada peran baru. Yuan Zhou sekarang sukses dan terkenal. Dan aku dan dia benar-benar saling mencintai. Sedangkan kau, menurutku, kau sih tidak berguna. Seharusnya berhenti khawatir. Yuan Zhou, apakah yang dia katakan itu benar? Apa kamu pura-pura bodoh atau memang bodoh? Apa kamu tahu bahwa setiap hari, saat aku tidur, aku bisa membayangkan diriku tidur dengan babi? Apa kamu tahu betapa jijiknya aku? Aku sudah menunggu begitu lama. Akhirnya aku bisa menyingkirkanmu si tidak berguna. Kalian berdua bajingan tak tahu berterima kasih. Ibu, kenapa ibu di sini? Ibu, Yuan Zhou selingkuh. Jadi kenapa kalau dia selingkuh? Pergi kencing dan lihat dirimu sendiri. Lihatlah dirimu. Pria normal manapun akan selingkuh. Putraku sekarang adalah aktor terbaik. Wanita di sisinya hanya bisa seperti Xiaoman, bintang yang dan membesarkan kalian bertiga bajingan, tak tahu berterima kasih. Dulu kau gagal wawancara berkali-kali. Akulah yang menemani produser, minum gelas demi gelas. Bersikap seperti cucu kepada investor. Sebelum kau akhirnya mendapatkan peranmu sekarang. Dan kau, saat kau menjadi korban casting call dulu. Jika bukan karena aku berkeliling mencari koneksi dan melakukan PR, kau pasti sudah ditiduri 800 kali sekarang. Gu Yuanshu, selama bertahun-tahun ini, aku memperkenalkan sumber daya kepadamu, membantumu mengasah kemampuan aktingmu, dan secara pribadi membantumu mencapai posisi aktor terbaik. Ketika aku pulang aku masih harus bekerja tanpa lelah untukmu dan mengelola segalanya. Dulu untuk melunasi utang-utangmu, aku menjual rumah mobil dan semua asetku. Aku bahkan tidak punya satu tas pun tersisa. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini setelah semua yang kulakukan? Berhenti membicarakan hal-hal lama yang sepele itu. Cepat tanda tangani perjanjian cerai ini. Aku lupa memberitahumu. Hutan yang kau bantu lunasi untuk kakak Yuan Zhou waktu itu sebenarnya bukan dari perjanjian judi yang dia tanda tangani. Itu dari kami pergi ke kasino dan kalah. Dan juga fitnah terhadapmu. Mengatakan kau menjual diri kepada seniman demi sumber daya. Itu juga perbuatan kami. Tujuannya adalah untuk memaksamu keluar dari industri ini. Bagaimana menurutmu? Terkejut. Jadi kalian berdua sudah berhubungan sejak lama, kan?
Di upacara penghargaan, orang yang seharusnya kau ucapkan terima kasih bukanlah aku, melainkan Liu Man kan? Bagaimana jika memang begitu? Baiklah. Bukankah kau memanggilku Tang? Aku akan menunjukkan padamu kekuatan sebuah Tang. Lihat betapa bodohnya kau, masih mencoba melawan. Jadilah penurut. Dan tanda tangani surat-suratnya. Kamu sangat ingin bercerai. Aku akan bercerai. Bahkan dia lebih cantik dari Liu Man. Ketua Lin adalah bos dari Kyongding Entertainment. Dia pribadi datang ke lokasi hari ini. Siapa tahu siapa yang mungkin disukainya. Siapa yang akan menjadi superstar. Selamat datang Ketua Lin. Bagaimana kalau kita istirahat dulu? Tidak perlu istirahat. Mari kita mulai saja langsung. Aku sangat sibuk. Baik, silakan. Aku tidak salahkan. Ketua Lin tersenyum padaku. Dia tidak punya perasaan padaku kan? Hanya seorang wanita muda manja yang tidak tahu apa-apa. Cukup sebuah tontonan. Baiklah. Cepat masuk. Ketua Lin sedang menunggu. Naskah film Benda, mantan istri 100 kilo dari aktor terbaik. Ketua Lin. Ini pemeran utama wanita kami. Ini pemeran utama pria kami. Aktor terbaik yang baru dinobatkan. Dan aktingnya sangat luar biasa. Direktur Anda seharusnya tidak mengatakan itu. Kita bahkan belum audisi. Tepat sekali. Seseorang yang tidak tahu akan berpikir kita sudah terpilih secara internal. Kalian berdua bintang besar. Terlalu rendah hati. Peran-peran dalam drama ini. Jika kalian berdua tidak memerankannya, siapa lagi? Lagi pula, jika saya tidak memilih kalian berdua, penggemar kalian akan menghancurkan rumah saya. Halo aktor terbaik Gu. Aku sudah membaca naskahnya. Tuan Gu Yuanzhou dan Nona Liu Man. Keduanya adalah veteran di industri ini. Memerankan penjahat seperti pemeran utama wanita kedua dan pemeran utama pria kedua akan menjadi lebih luar biasa. Mari kita audisi. Ini, wanita kedua dan pria, memang sangat menantang. Tuan Gu, mengapa Anda tidak mencoba satu adegan dulu? Mengapa aku memainkan peran pendukung dan seorang penjahat pula? Mungkinkah ini untuk menguji kemampuan aktingku? Aku dengar akting Tuan Gu luar biasa. Aku tiba-tiba ingin melihat sesuatu yang berbeda. Seharusnya tidak masalah kan? Aku juga berpikir, peran utama pria tidak terlalu menantang. Kalau begitu kita akan mencoba peran pemeran utama kedua pria dan pemeran utama kedua wanita. Istriku. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasimu selama bertahun-tahun ini. Tanpa kamu, aku tidak akan berada di posisiku sekarang. Saat aku tidur setiap hari, aku bisa membayangkan, aku tidur dengan babi. Membawa semua lemak ini setiap hari, pasti sangat melelahkan kan? Ukuran ini. Seperti Tang, pria manapun yang melihatnya kehilangan selera makan. Tentu saja aku harus melindungimu, karena hanya dengan cara ini, kau akan patuh. Tanpa membandingkanmu, bagaimana semua orang akan memperhatikanku? Ketua Lin, ini. Maaf. Aktingmu terlalu brilian. Aku benar-benar terbawa suasana adegan. Aku tidak sengaja. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tidak apa-apa. Nona Liu Man cantik. Dan aktingnya bagus. Sayang sekali memerankan pemeran utama wanita kedua. Selama bertahun-tahun aku selalu memerankan peran pendukung wanita jahat. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk menghilangkan prasangka dunia luar terhadapku? Ketua Lin, aku masih ingin mencoba peran utama wanita 5 tahun dari sekarang. Sebagai aktor profesional, aku ingin menantang diriku sendiri. Ketua Lin, pemeran utama wanita 5 tahun lalu adalah orang yang sangat gemuk. Dia. Baik. Menantang diri sendiri itu bagus. Aktingmu sangat imersif. Memerankan pemeran utama wanita pasti tidak akan masalah. Namun, membentuk karakter membutuhkan pemahaman dari awal hingga akhir. Peran dari 5. Baiklah. Kali ini saja ya. Xing Yuanku yang paling patuh.
Xiang Guanji, Ketua Grup Chanwan. Paman Xiang, apakah Anda sudah menemukan orangnya? Tuan muda, Mona Tianshan sudah meninggal dunia. Bagaimana itu mungkin? Laporan itu mengatakan, Mona Tianshan sedang jogging malam dan jatuh dari tebing. Tidak meninggalkan sisa. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Seseorang yang baik-baik saja. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba jatuh dari tebing? Selidiki. Selidiki secara menyeluruh untukku. Ya, Tuan muda. Saya kembali untuk Anda. Di mana sebenarnya Anda? Menemukannya. Dia memukulku di sini. Jangan pukul dia. Lepaskan anak ini. Lari. Xiaoqi, masuk ke mobil. Pulanglah bersama ibu. Tianshan, kau harus menungguku. Aku akan menemukanmu. Kau dia kecil. Aku akan selalu menunggumu di sini. Paman Xiang, apakah ada pengaturan lain hari ini? Ada rapat sore ini yang mengharuskan Anda memimpinnya. Dan ada sebuah proyek. Anda juga perlu pergi melihatnya. Oh ya, pernikahan yang diatur Nyonya Tua untuk Anda itu. Industri hiburan itu campur aduk. Tidak perlu bertemu wanita seperti ini. Kyongding Entertainment adalah mitra kami. Meskipun Anda tidak menyukainya, pergilah lihat. Agar saya bisa memberikan penjelasan yang layak kepada Nyonya Tua. Baiklah, mengerti. Direktur Sheng, drama kita selanjutnya. Apa kau gila? Ya, aku gila. Apa kau tahu berapa banyak yang sudah kukorbankan untuk drama ini? Aku jadi seperti ini sekarang. Jika bukan karenamu, apakah drama ini akan ditunda? Semua ini karenamu. Bagaimana kamu bisa mendorong semua masalah kepada putraku? Tanya pada dirimu sendiri ya. Apa kau tidak punya salah sama sekali? Jika bukan karena putraku memaksamu mengambil peran ini, aku memberitahumu, jangan membuat masalah di sini. Tidak ada yang akan memanjakanmu. Jangan khawatir. Ini akan baik-baik saja setelah badai ini berlalu. Laporan mengatakan, kehidupan pribadimu berantakan. Katakan padaku, siapa sebenarnya wanita jalan itu? Sudah kubilang apa yang terjadi antara Ketua Lin dan aku adalah kesalahpahaman. Ketua Lin, sepertinya apa yang mereka katakan di internet itu benar. Kalian berdua sudah berhubungan sejak lama, bukan begitu? Bisakah kau berhenti bersikap tidak masuk akal? Ini adalah proyek yang dihargai Ketua Lin. Dia tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Kyongding Entertainment punya begitu banyak proyek. Apa kau benar-benar berpikir terus berlanjut? Jiwamu akan sepenuhnya terpesona oleh wanita jalang itu. Bentuk tubuhku tidak karuan sekarang. Aku tidak punya peran, tidak punya penggemar. Apa yang kau ingin aku lakukan? Hal-hal yang kau bicarakan tidak akan terjadi. Percayalah padaku, baiklah. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Apa kau mencoba mencampakkanku dan pergi mencari wanita jalang itu? Aku akan menekankan ini untuk terakhir kalinya. Itu adalah kesalahpahaman. Tidak ada yang terjadi antara Ketua Lin dan aku. Putraku, belum menikah denganmu. Masalah ini, apakah itu urusanmu? Kau apa? Apakah aku salah? Lihatlah dirimu sekarang. Kau terlihat seperti babi. Sekarang lihat Ketua Lin. Mereka punya latar belakang keluarga yang baik, berhati mulia, sukses dalam karier mereka. Apa yang kau punya? Apa yang kau punya untuk membandingkan dirimu dengan mereka? Katakan itu lagi. Kau benar-benar berani memukulku. Kau benar-benar sudah keterlaluan. Kau berani memukul ibuku. Apa yang kamu lakukan? Jadi itu kau wanita jalang ini. Bukan hanya kau merayu priaku, kau juga menghancurkanku seperti ini. Apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Xing Yuan. Ketua Lin, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini. Mengalami sedikit guncangan. Jangan dimasukkan ke hati. Aku rasa ini yang sebenarnya dia pikirkan. Untuk berurusan denganmu, aku tidak butuh cara-cara ini.
Jangan terlalu menganggap dirimu penting. Kamu belum memenuhi syarat untuk itu. Apa maksudmu? Bukankah yang kukatakan itu benar? Sudah lama di industri hiburan. Yang terpenting adalah mengenal dirimu sendiri. Sepertinya kamu masih butuh lebih banyak pelatihan. Kau, Ketua Lin, kau tidak perlu memperhatikannya. Jangan biarkan dia merusak suasana hatimu yang baik. Lalu kau datang hari ini untuk tentang film. Apakah ada kemajuan? Gu Yuansho. Beritahu aku, bagaimana sebenarnya Tian Shen meninggal? Dia jatuh dari tebing dan meninggal. Siapa dia? Kenapa kamu menyelidiki urusanku? Tian Shen pergi ke tempat terpencil seperti itu. Mengapa Anda tidak mengikutinya? Mengapa Anda tidak melindunginya dengan baik? Aku juga tidak tahu. Tapi aku sedang dalam perjalanan bisnis ke luar kota hari itu. Apa yang bisa kulakukan? Ketika aku kembali dia sudah tiada. Ya, dia ada di rumah kami. Menikmati hidup nyaman setiap hari. Pekerjaan kotor atau melelahkan apapun. Kami tidak akan membiarkannya melakukan apapun. Tapi siapa sangka, bagaimana dia bisa tiba-tiba jatuh hingga meninggal? Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa aku tidak mengingatnya sama sekali? Siapa kau? Wu Tianzhen sudah meninggal begitu lama. Kenapa kau masih menanyakan ini? Itu benar. Si tidak berguna itu. Dia jatuh dari tebing dan meninggal sendiri. Apakah itu ada hubungannya dengan kami? Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan segera memanggil keamanan. Apa yang baru saja Anda katakan? Ibu, aku memperingatkanmu. Keluar dari rumahku sekarang juga. Kalau tidak aku akan segera memanggil polisi. Kematian Tian Shen, apakah itu berhubungan dengan Anda? Sudah berkali-kali kukatakan, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu. Pada hari sesuatu terjadi pada Tian Shen, apa yang Anda lakukan? Aku sedang syuting di luar kota. Aku tidak tahu apa-apa. Itu benar kami tidak tahu apa-apa. Jika saya mengetahui kematian Tian Shen berhubungan dengan Anda, saya tidak akan membiarkan ini begitu saja. Saya benci pihak ketiga yang ikut campur dalam hubungan orang lain. Katakan padaku, dari mana pria ini datang? Mengapa dia menyelidiki masalah si tidak berguna itu? Dia bilang, Aku pergi dulu. Mengapa kau makan krimnya duluan? Alih-alih memakannya bersama kue. Krim pada kue mecha adalah bagian terbaiknya. Tentu saja aku harus mencicipinya dulu. Nanti, aku akan membuka toko yang khusus menjual kue matcha. Jadi kau harus datang makan setiap hari. Apa kau serius? Janji kelingking. Tian Shen hanya punya kebiasaan makan krim. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Lin Xingyuan. Lin Xingyuan. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Tian Shen? Nora, informasi yang Anda minta telah ditemukan. Bagaimana mungkin itu dia? Tianxian, kau harus menungguku. Aku akan menemukanmu. Lebih kecil, aku akan selalu ada di sini. Menunggumu. Sayang. Ibu kembali. Ibu, mengapa kamu pergi begitu lama? Kamu pasti kelelahan. Ibu tidak lelah. Benar, bukankah ibu menyuruhmu pergi menemui Xiang Guanqi? Bagaimana hasilnya? Ibu, aku belum mau menikah. Ku dengar Xiang Guanqi bukan hanya ketua dari grup yang terdaftar, tapi juga pria yang sangat tampan. Mungkinkah putriku tidak punya perasaan sama sekali? Ibu, aku bertemu dengannya murni untuk menenangkan pikiranmu. Lagi pula kita masih punya banyak urusan bisnis. Kita perlu mempertahankannya. Baiklah. Ada hubungan baik. Kalau begitu ibu tidak akan khawatir lagi.
Terima kasih. Peluncuran produk baru biar aku yang traktir. Mengapa kamu di sini? Aku membuka toko ini. Kenapa aku tidak boleh di sini? Aku tidak menyangka minatmu. Cukup luas. Cobalah. Mengapa disebut kenangan cinta? Aku pernah berjanji pada seseorang bahwa aku akan membuka toko yang hanya membuat cool matcha agar dia bisa memakannya setiap hari secara gratis. Tapi sekarang dia sudah tiada. Jika dia tidak pernah muncul, Maka aku akan menunggunya seumur hidupku. permisi. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Nona. Bos, ini yang baru saja wanita itu. Jatuhkan. Benar-benar kau. Tianshan. The film was translated cepat and kemari. narrated by M Media. Apa kau benar-benar akan menikahi Liu Man? Biar ku beritahu, kau mengakuinya. Anak ini, kalau begitu Lin Xingyuan bebek yang hampir sampai di mulutnya ini, akan terbang pergi. Ibu aku juga tidak mau. Tapi Xing Yuan bilang, ini adalah taktik menunda. Nanti kalau waktunya tiba dia akan keluar untuk membantu kita mengklarifikasi. Lihatlah si jalang kecil itu tingkah lakunya. Dia bahkan tidak sebaik Wu Tianjan. Lihat aku. Sekarang aku jati pelayan. Jika kau menikahi jalang ini, itu akan jati masalah besar. Kau sudah dizalimi. Tahan saja sebentar lagi. Apa yang kalian berdua bisikan? Cepat bawa buahnya kemari. Makanlah leluhurku. Aku ingin kau menyuapiku. Terima kasih suamiku. Datang-datang. Siapa itu? Xing Yuan, kenapa kau di sini? Dan kau membawa begitu banyak barang. Liu Man hamil. Aku membawakannya beberapa tonik. Xing Yuan, aku akan mendengarkanmu. Aku menikahinya. Tapi aku sama sekali tidak menyentuhnya sama sekali. Di hatiku hanya ada dirimu. Yuan Shou, aku percaya padamu. Apa yang kau lakukan? Yuan Shou kerahnya miring. Aku hanya meluruskannya untuknya. Ketua Lin sedang merapikan kerahku. Kenapa kau begitu gelisah? Ketua Lin ada di sini. Masuk, cepat masuk. Cepat duduk-duduk. Cepat tuangkan air untuk Ketua Lin. Kenapa kau tidak punya kesadaran? Xing Yuan, jika kau bisa menikah, maka makam leluhur keluarga kita akan mengeluarkan asap hijau. Ibu, apa maksudmu dengan itu? Bagaimana status Ketua Lin? Bagaimana mungkin dia menyukai Yuan Zhou? Benar, Ketua Lin. Sedangkan aku hanya datang hari ini untuk memberimu beberapa tonik itu saja. Aku tidak menyangka kamu akan memiliki prasangka sedalam itu terhadapku. Karena itu masalahnya. Kalau begitu aku pergi dulu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kau sudah datang, bagaimana mungkin kami tidak menyambutmu? Aku sangat gembira tidak ada waktu untuk yang lain. Gu Yuan Zhou, bagaimanapun aku istrimu, atau dia istrimu, bagaimana bisa begitu dia datang? Seluruh keluargamu berputar di sekelilingnya. Apakah kau masih memilikiku dan anak ini di hatimu? Jangan salah paham, kami tidak bermaksud apa-apa lagi. Diam, semuanya, semua karena kau. Xing Yuan, jangan keterlaluan. Bodoh. Pergi. Cuci itu. Pilih sayuran itu.
Ketua Lin, kamu cantik sekali. Dan latar belakang keluargamu baik. Yuan Zhou tidak pantas untukmu. Masalah takdir, siapa yang bisa mengatakannya dengan jelas? Apakah dia pantas atau tidak itu tidak penting. Selama aku bahagia itu saja yang penting. Tidakkah kau pikir mengatakan itu sudah keterlaluan? Menurutmu dalam hal apa ini sudah keterlaluan? Apakah ini tentang merayu suami orang lain? Tapi bagaimana aku mendengar bahwa Gu Yuanshu adalah seseorang yang kamu rebut dari orang lain? Ketua Lin, apa maksudmu mengatakan itu? Itu tidak berarti apa-apa. Itu hanya arti harfiahnya. Xing Yuan, kau harus makan lebih banyak. Makanlah ikan. Apa kau sakit? Tidak bisakah kau lihat aku sedang menambah makanan? Aku saat ini sedang hamil anak kembar. Membutuhkan nutrisi ganda. Telur pitan mengandung timbal. Memakannya tidak baik untuk bayi. Terong bersifat dingin. Memakannya akan menyebabkan sakit perut. Kurangi makan cabai. Wanita hamil harus menghindari makanan pedas. Kalau begitu aku juga tidak bisa makan itu. Aku tidak akan memakannya. Sebagai wanita hamil, kamu harus berhati-hati dengan apa yang kamu makan. Jika tidak sangat mudah keguguran. Melihatmu tidak nyaman duduk begitu lama. Bantalan ini dibuat khusus olehku. Cobalah. Bantalan ini. Mengapa rasanya aneh? Yang dibuat khusus seperti ini. Memang begitu rasanya. Kamu akan terbiasa setelah duduk sebentar. Ketua Lin, kemari sebentar. Xing Yuan, berapa lama lagi kita harus seperti ini? Aku tidak tahan lagi. Bersabarlah, tahan sebentar lagi. Tidak. Bagimu ini terlalu tidak adil. Aku baik-baik saja. Ibu, jika uangnya habis, Xing Yuan akan membantuku mencari jalan keluar. Jika ini sampai tersebar, aku hancur. Uangnya ada di kartu ini. Rumah dan mobil akan dialihkan atas namamu besar. Berikan rekamannya padaku sekarang. Setelah barang-barang itu ditransfer besok, saya akan memberikannya kepada Anda secara alami. Halo Xing Yuan, aku butuh bantuanmu. Xing Yuan, Apa yang begitu mendesak? Liu Man datang ke tempatku sore ini. Dia istrimu. Bukankah normal baginya untuk datang ke tempatmu? Maksudku adalah, percakapan kita di rumah sakit hari itu. Kenapa ada rekamannya? Dan di tangan Liu Man. Apakah kamu mempertanyakan aku? Tidak, aku hanya. Benar sekali. Akulah yang memberikan rekaman itu kepada Liu Main. Kenapa? Maaf Yuanshu. Aku sangat ingin bersamamu. Aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu. Aku terlalu tidak sabar. Xing Yuan, aku mengerti perasaanmu. Aku tidak menyalahkanmu. 3 hari. Beri aku waktu 3 hari. Aku pasti akan menyingkirkan Liu Mae. Baiklah. Benarkah? Sekarang semua yang ada di sini adalah milikku. Dengan uang ini. Bahkan jika saya berhenti berakting, saya masih bisa melakukan apapun yang saya inginkan, kan? Gu Yuanzhou.
Anda sendiri yang mencari masalah ini. Nona Liu bukan. Seseorang melaporkan Anda atas pemerasan dan pungutan liar. Mohon ikut kami. Pemerasan dan pungutan liar apa? Barang-barang itu diberikan kepadaku oleh orang lain. Bagaimana itu bisa disebut pemerasan dan pungutan liar? Mohon kerjasama Anda. Sudah hilang. Semuanya hilang. Semuanya sudah berakhir. 15 hari kemudian. Jika kamu ingin tahu kebenarannya, datanglah temui aku. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah ini makam Wu Tianjan? Untuk apa Anda membawaku ke sini? Bersama Gu Yuanshu? Apakah kamu menyesalinya? Apa hubungannya itu dengan Anda? Aku hanya ingin kamu merasakan rasa sakit yang pernah dia rasakan. Apa hubungan Anda dengan Wu Tianjan? Siapa sebenarnya Anda? Kita sahabat bukan? Tidakkah kamu mengenali aku? Siloman. Anda adalah Wu Tianjan. Bagaimana? Tidak bisa mengenali aku? Atau karena aku sudah terlalu lama gemuk? Kamu sudah melupakan aku, diriku yang dulu? Tidak. Tidak mungkin. Wu Tianjan, dia sudah meninggal. Dia jatuh hingga tewas sudah lama. Bahkan tubuhnya dimakan habis oleh anjing liar. Bagaimana mungkin Anda adalah dia? Aku memang hampir mati. Tapi bagaimana aku bisa mati? Aku belum secara pribadi mengirim kalian semua ke neraka. Bagaimana aku bisa mati? Kakak Tianjan, saya dipaksa. Gu Yuanzhou memanfaatkan saya. Saya tidak tahu apa-apa. Begitukah? Lalu bagaimana aku mengingatnya? Kamu tidak seperti ini dulu. Yuanzhou, Anda masih tidak mengerti. Dia benar-benar... Apa? Anda tidak lagi peduli dengan pacar The aktor film was terbaik Anda translated dan datang and untuk kencan narrated buta by dengan M saya. Media. Apa maksudmu? Anda tahu maksud saya? Saya paling benci orang yang tidak setia dalam hubungan. Tidak masuk akal. Karena kita sudah bertemu. Mari kita biarkan begitu saja. Agar ada penjelasan untuk keluarga. Ini semua salah Ketua Lin. Jika dia tidak bersikeras, aku memerankan wanita 100 kg itu. Aku. Bagaimana Yuan Xiao bisa memperlakukanku seperti ini? Sekarang aku. Dalam keadaanku sekarang. Bagaimana aku bisa keluar dan bertemu orang? Ini tidak akan berhasil. Aku harus segera mendapatkan Lin Xingyun, wanita jalan itu, untuk mencari cara mengklarifikasi masalah. Apapun yang terjadi, kita harus memulai proyek ini. Aku benar-benar minta maaf kemarin Ketua Lin. Itu karena aku mendengar proyeknya ditangguhkan, dan terlalu cemas. Itulah sebabnya. Tidak apa-apa. Aku mengerti kamu punya perasaan. Katakan padaku, untuk apa kamu membutuhkanku? Ketua Lin, begini, sekarang kakiku gemuk, dan pinggangku bulat. Aku tidak bisa bertemu siapapun sama sekali. Ini, masalah penangguhan proyek. Bisakah kau melihat apakah kau bisa menemukan cara untuk memajukan tanggal mulai? Jadi karena masalah ini, kamu tidak perlu khawatir. Proyek ini sudah ditangani oleh PR. Kamu terus saja bertambah berat badan. Aku, apa kamu tidak ingin menjadi aktris terbaik 100 miliar? Aku harus menjadi aktris terbaik 100 miliar. Ketua Lin, aku minta maaf. Aku. Terima kasih Ketua Lin. Apakah kamu sering mengalami reaksi muntah akhir-akhir ini? Ya, aku sering merasa mual akhir-akhir ini. Dan aku sangat menginginkan kue-kue dan ayam goreng ini.
sangat membuat ketagihan. Aku tidak tahu ada apa. Kamu tidak mungkin hamilkan. Hamil? Tidak mungkin. Tidak. Aku masih ingin menjadi aktris terbaik. Aku tidak bisa hamil sebelum menikah. Ketua Lin, aku hanya sakit perut. Aku tidak perlu gugup. Kita akan tahu setelah pemeriksaan. Rumah sakit ini sangat privat. Banyak selebriti wanita pergi ke sana. Sangat aman. Terima kasih Ketua Lin. Halo, Dokter Wang. Sahabatku akan segera tiba. Siapkan hasil tesnya. Aku benar-benar hamil. Ini semua salahku Yuan Zhao. Apa yang harus kulakukan sekarang? Anak ini. Tidak. Aku sama sekali tidak bisa mempertahankan anak ini. Lihat Ketua Lin. Kau benar-benar terlalu cantik. Ini sungguh peri yang turun ke dunia fana. Bibi kamu juga menjaga dirimu dengan sangat baik. Siapapun yang tidak tahu akan mengira kamu adalah kakak perempuan aktor Gu. Kau sangat pandai berkata-kata. Tidak menyangka, kau secara pribadi juga sangat mudah didekati. Di masa depan, kau harus sering berkunjung. Bibi kamu terlalu baik. Kamu seperti Yuan Shu. Bisa panggil aku Xing Yuan saja. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu Xing Yuan. Xing Yuan, terakhir kali kau datang ke rumah, diganggu oleh orang-orang yang menyebalkan. Kali ini, kita harus memperlakukanmu dengan baik. Makanlah buah. Potong saja, coba sepotong. Ada apa? Apakah tenggorokanmu terasa The tidak film was nyaman? translated Ada air di dapur, and kalau begitu, narrated by pergi M tuangkan Media. sendiri. Tidakkah kau lihat kami punya tamu terhormat? Bagaimana kau bisa begitu tidak peka? Gu Yuan Zhao, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin ku beritahu padamu. Katakan apapun yang ingin kau katakan di sini. Ketua Lin bukan orang luar. Tapi, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan bertele-tele. Skema apa yang sedang kau rencanakan sekarang? Aku hamil. Apel, Apa? Apakah kau mengatakan, anak di perutmu adalah anak Yuan Zhao? Xing Yuan, tidak mungkin. Anak ini tidak mungkin anakku. Aku tidak punya hubungan dengannya. Gu Yuan Zhao, apa maksudmu? Jika anak ini bukan anakmu, anak siapa? Kau tidak mau bertanggung jawabkan. Kau tidak seharusnya bicara omong kosong. Siapa tahu apakah di perutmu benar-benar ada anak. Tidak ada bukti sama sekali. Hanya kata-kata kosong. Kau ingin memeras Yuan Zhao kami. Mimpi saja. Aku baru saja ke rumah sakit untuk pemeriksaan hari ini. Bagaimana mungkin itu palsu? Bahkan jika kau hamil. Jadi kenapa? Siapa yang bisa membuktikan bahwa di perutmu adalah anak dari keluarga Gu kami? Apa maksudmu? Selain bersama putramu, mungkinkah aku bersama orang lain? Jika bukan anaknya, anak siapa? Liu Man, kau tidak boleh bicara omong kosong. Ini tidak baik untuk siapapun. Gu Yuan Zhao, kau yang bilang kau mencintaiku dan ingin menghabiskan hidupmu bersamaku. Sekarang kau bahkan tidak mengakui anakmu sendiri. Aku tidak pernah mengatakan itu. Siapa tahu kalau anakmu itu bukan dari hasil main-main dengan orang di luar, mencoba membuatku bertanggung jawab. Tidak tahu malu. Baiklah, berhentilah berdebat kalian berdua. Bukankah itu hanya kehamilan? Aku sebenarnya berpikir, ini adalah kesempatan bagus untuk membalikkan keadaan. Kesempatan bagus apa? Kalian berdua harus menikah. Karena insiden saat audisi di hotel terakhir kali. Itu juga berdampak buruk pada Yuan Shu. Kamu dan Liu Man selalu menjadi pasangan. Jika kalian berdua menikah, opini publik pasti bisa dibalikkan. Dan syuting bisa dilanjutkan. Bagaimana menurutmu? Xing Yuan, anak itu sungguh bukan anakku. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Liu Man. Aku bersumpah. Aku tahu kalian tidak punya hubungan. Aku tahu yang terbaik. Siapa yang ada di hatimu? Lalu bagaimana kau bisa tega? Tega membiarkanku menikah dengan orang lain. Namun mengingat situasi saat ini, pernikahanmu adalah solusi terbaik. Tapi di hatiku, hanya ada dirimu. Tidak ada ruang untuk orang kedua. Aku tahu. Tidak apa-apa. Aku tahu. Kau melakukan ini demi karirku. Aku mengerti. Kalau begitu, aku juga bersedia berkorban. Yang mana itu hanya gelar pernikahan. Sedangkan untuk kebenarannya, biarkan mereka menebak. Ya.
Setelah ini reda, aku akan maju dan membantumu mengklarifikasi. Xingyuan, apa yang kau lakukan benar-benar membuatku sangat tersantun, 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 tersantun. Aku akan memberitahu tim PR untuk bersiaga. Kamu seharusnya tetap menangani urusanmu sendiri. Xingyuan, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aktor terbaik yang terlibat dalam badai opini publik, Gu Yuanzhao, tiba-tiba mengumumkan berita pernikahannya dengan aktris muda Liu Man. Jadi apakah ini sebuah pertunjukan atau cinta sejati? Mari kita tunggu dan lihat. Selanjutnya kami akan menyela untuk laporan berita langsung. Aktor terbaik Anda Gu. Menikah dengan orang lain. Apakah Anda tidak punya pikiran apa-apa? Ini urusanku. Apa hubungannya denganmu? Ngomong-ngomong soal kamu, kenapa kamu menyelidiki masalah Wu Tianxian? Apa hubunganmu dengannya? Itu juga tidak ada hubungannya denganmu. Lalu, kenapa kamu datang mencariku? Masalah Tianxian jelas tidak terpisahkan dari Gu Yuanzhou dan Liu Man. Mereka pasti terlibat. Aku datang untuk memperingatkanmu. Jika aku tahu, kau juga terlibat, maka jangan salahkan aku. Karena mengabaikan ikatan antar keluarga kita. Aku ada urusan lain. Bagaimanapun dia adalah nona muda dari keluarga kaya. Makanan yang dia makan semuanya dibuat oleh koki bintang 5. Tentu saja dia meremehkan apa yang kita buat. Aku awalnya berpikir, datang ke sini untuk menikmati hidup yang baik. Siapa sangka, malah mencari kesulitan. Baiklah, baiklah. Bersabarlah, dan ini akan berlalu. Ini semua untuk Muna. Ini dia. Semuanya panas. Cepat coba rasakan. Aku tidak makan. Jangan membuatnya lain kali, agar kau tidak membuang-buang makanan. Apakah semua pekerjaan rumah sudah selesai? Mengapa kau menonton TV? Rumah ini penuh debu. Tidak bisakah kau lihat? Kau sama sekali tidak punya akal. Cepat lakukan pekerjaan itu. Meja bahkan belum dilap bersih. Lap beberapa kali lagi. Xingyuan, pekerjaan rumah ini serahkan saja pada pelayan untuk melakukannya. Sebagai menantu yang tinggal serumah kau harus bersikap seperti itu. Bahkan pekerjaan si kecil ini tidak bisa kau lakukan. Di bawah TV. Dan di bawah meja kopi. Di bawah sofa. Ini. Ada debu di mana-mana. Bagaimana kamu mengepel lantai setiap hari? Ibu, aku akan istirahat sebentar. Aku akan segera mengepal. Untuk apa kamu istirahat? Kamu menikah ke keluarga kami. Adalah keberuntunganmu. Pekerjaan sekecil ini saja tidak bisa kamu lakukan dengan baik. Lalu apa gunamu? Biar ku beritahu. Cepat bersihkan sampai bersih untukku. Jangan bermalas-malasan. Xingyuan, apa yang kamu katakan? Bukankah kita sepakat bahwa aku akan menikahimu? Bagaimana bisa aku yang menikah ke keluargamu? Apa? Siapa yang memberimu keberanian untuk berpikir kau bisa menikahiku? Jika bukan, karena menikah ke dalam keluarga. Bagaimana mungkin ibuku punya waktu khusus untuk bertemu kalian berdua? Bekerja keraslah. Aku akan kembali untuk memeriksa nanti jika tidak dibersihkan dengan benar. Jangan berpikir untuk makan malam. Nah, ayo pergi. Wanita ini tidak ada harapan. Membuat kita terlihat seperti pelayan. Sekarang rumah dan mobil kita sudah terjual semua. Dan kita masih berutang lebih dari 20 juta. Jika kita pergi sekarang, kita tidak akan punya apa-apa. Apa yang kamu pikirkan? Jika aku tahu ini akan terjadi, lebih baik mempertahankan si kecil sialan itu. Dia masih bisa melakukan beberapa pekerjaan untuk kita. Dan kita tidak akan terlalu lelah.
Kamu, Apa? Ada apa? Xing Yuan. Apa maksudmu? Bukankah sudah jelas? Apakah kau masih perlu bertanya? Tapi kita sudah bertunangan. Bagaimana kamu bisa bersama pria lain? Berkencan. Kau sendiri yang mengatakannya. Ini pertunangan. Kau belum menikah. Masalah Xing Yuan. Kau menantu yang tinggal serumah. Tidak bisa mengendalikan. Bereskan saja Cat Acau An Mo. Dan itu sudah cukup. Xing Yuan, kamu sudah bertunangan dengan putraku. Dan kamu masih menggoda pria lain. Kamu tidak menjunjung tinggi kebajikan seorang istri. Hanya sejauh ini. Dan kau tidak tahan. Dulu ketika kau memperlakukan aku seperti ini, kau tidak pernah berpikir itu berlebihan. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Kau akan tahu? Baiklah, Kenapa kau menyetujui The lamaran film Gu was Yuan Shou? translated Ini and hanya pertunangan. narrated by M. jangan Media. terlalu bersemangat. Apakah kau masih mencintai Gu Yuan Shou? Bagaimana mungkin? Aku tidak akan jatuh ke dalam perangkap yang sama 2 kali. Aku hanya ingin dia merasakan semua yang aku alami. Kau tinggal bersamanya. Aku tidak tenang. Jangan khawatir. Aku akan melindungi diriku dengan baik. Lagi pula, aku di rumahku sendiri. Membiarkan orang lain menindas aku, apakah itu mungkin? Kau. Baiklah, mereka akan segera tiba. Aku akan menjemput mereka. Kamu, jangan merusak sandiwara nanti. Nah, ini terlalu mewah. Rumah bangsawan ini, bagaimana mengatakannya? Pasti bernilai 10 miliar. Tidak apa-apa. Ketika rumah bangsawan ini dibeli dulu, harganya 50 miliar. 50 miliar. Baik ibu, jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Ayo pergi Xing Yuan. Ibu, ini Yuan Shu. Halo baby. Ibu, Halo baby. Namaku Gu Yuan Shou. Ini ibuku. Zhang Liping. silakan duduk. Aku tidak yakin. Hadiah seperti apa yang bibi suka. Jadi, aku secara khusus menyiapkan sauntai. Kalung mutiara untuk bibi. Aku harap bibi menyukainya. Ibu, kalung ini, Yuan Shu menghabiskan waktu lama memilihnya. Benar sekali. Kalung mutiara ini, kami menyuruh seseorang, dibuat khusus. Biaya pengerjaannya saja, lebih dari 1 juta. Tepat sekali aku kehabisan bubuk mutiara. Ambil kalung ini dan giling menjadi bubuk. Baik. Kudengar. Kau seorang aktor. Ya aku. Xing Yuan saya adalah bos Qiongding. Kau hanya aktor kecil. Apa kau pikir kau pantas untuk Xing Yuanku? Meskipun aku hanya seorang aktor kecil sekarang, aku akan bekerja keras untuk menjadi pantas bagi Xing Yuan. Aku juga dengar. Kau sebelumnya punya 2 istri. Itu tidak benar. Hanya ada 1. Tapi, dia sudah meninggal. Yang lainnya hanyalah rumor. Mereka benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak begitu yakin. Itu kau. Kalian saling kenal. Bertemu. Sekali. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Xiang Guanqi. Dia adalah ketua grup Changlan. Grup Changlan ini, perusahaan macam apa itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Grup Changlan menduduki peringkat 5 besar secara global. Sebuah grup dengan nilai pasar 50 miliar. Ini, Bibi Lin. Gu Yuan Shou ini menghabiskan bertahun-tahun di industri hiburan. Selain memiliki 2 istri secara terbuka, siapa yang tahu apa yang dia lakukan di balik layar? Berapa banyak kekasih yang kau punya? Bibi tolong percayalah padaku. Aku benar-benar tidak. Meskipun aku di industri hiburan, aku selalu menjaga diriku bersih. Aku tidak pernah main-main. benar sekali. Yuan Zhou kami, karakternya sangat baik. Mengenai apa yang dikatakan di internet, itu semua hanya rumor. Mereka memfitnah dan menjebak Yuan Zhou kita. Ibu, jangan dengarkan Xiang Guanqi bicara omong kosong. Yuan Zhou adalah orang baik. Sungguh, percayalah padaku, karena putriku menyukaimu.
dan bilang kamu orang baik, maka aku tidak punya permintaan lain. Tapi jika kamu ingin menikahi putriku, berapa banyak mahar yang sudah kamu siapkan? Mengenai mahar, kami telah menyiapkan 6 juta. Hanya uang segini. Dan kau ingin menikahi Xing Yuan. Apakah kau menghinanya? Aku bersedia menawarkan 60 juta, serta grup Kanglam, 90% sahamnya, sebagai mas kawin. Duduk. Apa yang kamu lakukan? Xing Yuan. Sebenarnya, ibu selalu merasa bahwa Shang Guanqi adalah anak yang baik. Kalau tidak, kenapa kalian berdua tidak? Aku bertekad hanya akan menikahi Yuan Shu. Mahar yang baru saja kamu sebutkan, aku sangat tidak puas. Jika aku tidak puas, aku tidak akan membiarkan putriku menikahimu. Aku mau ke kamar kecil. Ini, mengapa sup ini terlalu banyak garam? Hidangan-hidangan ini masing-masing lebih buruk dari yang sebelumnya. Bagaimana aku bisa makan ini? Xing Yuan, jangan marah. Aku akan buatkan lagi. Membuatnya lagi. Ikan ini terlalu amis. Berapa banyak garam yang kamu masukkan ke dalam hidangan ini? Apakah garam keluarga kita gratis? Maaf ibu. Aku akan pergi membuatnya lagi. Orang ini terlalu banyak maunya. Kamu bilang hidangan ini. Aku mencicipi setiap hidangan setelah membuatnya. Ikan ini tidak ada bau amis sama sekali. Sup ayam ini, aku tidak memasukkan garam sama sekali ke dalamnya. Dia bersikeras itu asin. Kenapa aku merasa dia mencari masalah? Pelankan suaramu. Bagaimanapun dia adalah nona muda dari keluarga kaya. Makanan yang dia makan semuanya dibuat oleh koki bintang 5. Tentu saja dia meremehkan apa yang kita buat. Aku awalnya berpikir, datang ke sini untuk menikmati hidup yang baik. Siapa sangka, malah mencari kesulitan. Baiklah, baiklah. Bersabarlah, dan ini akan berlalu. Ini semua untukmu, nak. Ini dia. Semuanya panas. Cepat coba rasakan. Aku tidak makan. Jangan membuatnya lain kali, agar kau tidak membuang-buang makanan. Apakah semua pekerjaan rumah sudah selesai? Mengapa kau menonton TV? Rumah ini penuh debu. Tidak bisakah kau lihat? Kau sama sekali tidak punya akal. Cepat lakukan pekerjaan itu. Meja bahkan belum dilap bersih. Lap beberapa kali lagi. Xing Yuan, pekerjaan rumah ini serahkan saja pada pelayan untuk melakukannya. Sebagai menantu yang tinggal serumah, kau harus bersikap seperti itu. Bahkan pekerjaan si kecil ini tidak bisa kau lakukan. Di bawah TV. Dan di bawah meja kopi. Di bawah sofa. Ini. Ada debu di mana-mana. Bagaimana kamu mengepel lantai setiap hari? Ibu, aku akan istirahat sebentar. The film was Aku akan segera translated mengepal. and Untuk apa narrated kamu by istirahat? N-Media. Kamu menikah ke keluarga kami. Adalah keberuntunganmu. Pekerjaan sekecil ini saja tidak bisa kamu lakukan dengan baik. Lalu apa gunamu? Biar ku beritahu. Cepat bersihkan sampai bersih untukku. Jangan bermalas-malasan. Xing Yuan, apa yang kamu katakan? Bukankah kita sepakat bahwa aku akan menikahimu? Bagaimana bisa aku yang menikah ke keluargamu? Apa? Siapa yang memberimu keberanian untuk berpikir kau bisa menikahiku? Jika bukan, karena menikah ke dalam keluarga. Bagaimana mungkin ibuku punya waktu khusus untuk bertemu kalian berdua? Bekerja keraslah. Aku akan kembali untuk memeriksa nanti jika tidak dibersihkan dengan benar. Jangan berpikir untuk makan malam.
Ayo pergi. Wanita ini tidak ada harapan. Membuat kita terlihat seperti pelayan. Sekarang rumah dan mobil kita sudah terjual semua. Dan kita masih berutang lebih dari 20 juta. Jika kita pergi sekarang, kita tidak akan punya apa-apa. Apa yang kamu pikirkan? Jika aku tahu ini akan terjadi, lebih baik mempertahankan si kecil sialan itu. Dia masih bisa melakukan beberapa pekerjaan untuk kita. Dan kita tidak akan terlalu lelah. Kamu, Apa? Ada apa? Xing Yuan. Apa maksudmu? Bukankah sudah jelas? Apakah kau masih perlu bertanya? Tapi kita sudah bertunangan. Bagaimana kamu bisa bersama pria lain? Berkencan. Kau sendiri yang mengatakannya. Ini pertunangan. Kau belum menikah. Masalah Xing Yuan. Kau menantu yang tinggal serumah. Tidak bisa mengendalikan. Bereskan saja Ket Acau An Mo. Dan itu sudah cukup. Xing Yuan, kamu sudah bertunangan dengan putraku. Dan kamu masih menggoda pria lain. Kamu tidak menjunjung tinggi kebajikan seorang istri. Hanya sejauh ini. Dan kau tidak tahan. Dulu ketika kau memperlakukan aku seperti ini, kau tidak pernah berpikir itu berlebihan. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Apa yang akan kamu lakukan? Ini, Apa yang kamu lakukan? kamu lagi apa? Ngapain mau? Apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku. Ayo pergi. Ibu. Xing Yuan. Kamu membawa kami ke sini untuk apa? Apakah kau sudah lupa? Aku ingat tempat ini dengan jelas. Tidak pernah lupa sedetik pun. Siapa kamu? Aku istrimu. Tidakkah kau lupa? Xing Yuan. Jangan bercanda seperti ini. Lihat, ada anjing liar di sini. Kita kembali saja. Ya Xing Yuan. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Ayo kita kembali. Dibandingkan dengan Xing Yuan, aku masih lebih terkesan dengan babi gemuk. Nama itu. Apa? Tidak bisakah kau mengenaliku? Kamu adalah Wu Tianshan. Penampilanmu sudah kukir di benakku. Aku tidak pernah melupakannya. Xing Yuan. Kamu tahu, aku hanya mencintaimu. Jadi jangan terus mengujiku, baiklah. Sudah sampai seperti ini, dan kau masih berpikir aku bercanda denganmu. Gu Yuanshu. Kamu tidak mungkin Wu Tianshan. Kamu tidak mungkin Wu Tianshan. Bagaimana mungkin Wu Tianshan masih hidup? Mengapa aku tidak bisa hidup? Kalian bertiga semua hidup dengan baik. Mengapa aku harus mati? Tianjan, The film was aku minta maaf translated atas apa yang and kulakukan padamu. narrated by M. Aku pantas mati, aku pantas mati, aku pantas mati. Tolong ampuni kami. Ya, Tianshan. Masalah waktu itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Itu semua Liuman yang memerintahkan kami melakukannya. Lihat demi kita, sebagai suami istri. Tolong maafkan kami, baiklah. Menarik sekali. Liu Man bilang semuanya. Diperintahkan olehmu. Dan kau bilang semuanya. Diperintahkan olehnya. Bagaimana kalau aku mengirimmu untuk menemuinya? Bagaimana kalau kalian saling berhadapan? Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak sepertimu. Aku hanya ingin membiarkanmu pergi menemui beberapa teman lama di Biro Penegakan Hukum. Percakapan Anda barusan telah direkam sebagai kesaksian. Kalian berdua dicurigai melakukan pembunuhan. Ikut kami. Aku tidak membunuh siapapun. Bawa mereka pergi. Aku tidak membunuh siapapun. Akhirnya selesai berurusan dengan mereka bertiga. Terima kasih. Jika kau tidak menemukan bukti, aku benar-benar tidak akan bisa membuat orang-orang Biro Yudisial datang dan menangkap mereka. Aku sudah bilang padamu sejak lama. Aku akan membantumu membalas dendam. Sekarang setelah kau membalas dendam, bukankah seharusnya kau mempertimbangkan masalah yang terakhir kali itu? Ada apa? Tentu saja 60 juta.
dan 90% saham grup Changlan. Kalau begitu tentu saja aku harus memikirkannya baik-baik. 3 bulan kemudian. Apa kau masih ingat? Saat kita masih kecil, kau selalu melindungiku. Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Mulai sekarang, aku akan melindungimu.